Selamat siang. Ya, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan, Bapak Ibu, guru, saya mau menyampaikan RPL rencana tindak lanjut sebagai tugas PKG PJOK. Nah, jadi untuk perencanaan yang saya ambil di sini yaitu berbasis proyek melalui komunitas belajar Rilas Beraksi. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam rahayu. Nah, jadi yang Ibu Gede Martawan, guru PJOK di SD Negeri 13 Sumbersukan, tugas ini saya buat untuk pemenuhan tugas dari PKG PJOK ya. Nah, untuk materi yang saya ambil yaitu tentang permainan tradisional. Nah, jadi permainan tradisional itu merupakan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil materi ini yaitu pada era digitalisasi yang semakin pesat. Jadi permainan tradisional di Indonesia perlahan mulai terkikis dan terlupakan oleh generasi muda. Padahal permainan tradisional menyimpan nilai-nilai luhur seperti sportivitas, kerjasama, kearifan lokal. Kelompok belajar ini dibentuk dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan permainan tradisional Indonesia. Kami ingin mengajak siswa untuk mengenal lebih dalam, mencintai, dan akhirnya ikut melestarikan warisan budaya bangsa kita. Belajar tidak hanya sebatas teori di dalam kelas, ya. Kelompok belajar ini hadir sebagai wadah bagi siswa untuk belajar sambil bermain. Melalui permainan tradisional, siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti motorik, kognitif, dan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kerjasama tim. Yang lanjut ke tujuan program. Nah, yang pertama tujuan dari program ini yaitu membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab serta meningkatkan budaya hidup sehat dengan aktif berolahraga melalui olahraga tradisional. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Nah, jadi mencegah punahnya permainan tradisional Indonesia dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa. Nah, jadi meningkatkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial, emosional siswa melalui permainan tradisional. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk berkompetisi. Nah, jadi melatih siswa untuk mengikuti berbagai kompetisi permainan tradisional dan meraih prestasi. Jadi itu tujuannya. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, untuk tujuan yang pertama melestarikan permainan tradisional. Jadi capaian yang ingin diharapkan yaitu meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya melestarikan permainan tradisional. Kemudian terbentuknya komunitas pecinta permainan tradisional di sekolah dan terciptanya berbagai produk kreatif berbasis tradisional seperti video tutorial, karya seni, dan lain-lain. Untuk langkah-langkahnya, mengadakan workshop atau pelatihan tentang sejarah dan cara bermain permainan tradisional, mengorganisir festival permainan tradisional di sekolah atau komunitas, kemudian membuat dokumentasi permainan tradisional dalam bentuk video atau tulisan, bekerja sama dengan komunitas atau
atau lembaga lain untuk mempromosikan permainan tradisional. Nah, untuk hasil yang diharapkan tiap tujuan, nah jadi untuk tujuan melestarikan permainan tradisional, hasilnya yaitu terjaganya eksistensi permainan tradisional di kalangan generasi muda, terbentuknya jaringan kerjasama melestarikan permainan tradisional, yang terakhir terciptanya bahan ajar dan referensi tentang permainan tradisional. Saya lanjut untuk tujuan yang kedua, yaitu mengembangkan potensi siswa. Nah, jadi capaian yang diharapkan yaitu peningkatan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial siswa, meningkatnya rasa percaya diri dan keberanian siswa, terbentuknya karakter siswa yang sportif, disiplin, dan pekerja keras. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita bisa merancang program latihan yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan siswa, mengadakan kompetensi internal untuk memotivasi siswa, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, kemudian mengadakan kegiatan refleksi setiap kegiatan. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, siswa menjadi lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan. Yang terakhir, siswa memiliki sikap yang sportif, yang positif terhadap kegiatan belajar. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu mempersiapkan siswa untuk berkompetisi. Jadi capaiannya siswa memiliki kemampuan yang baik dalam memainkan permainan tradisional, siswa mampu bekerja sama dalam tim, kemudian yang terakhir siswa memiliki mental juara. Nah, untuk langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu yang pertama, melakukan latihan secara rutin dan intensif untuk mengikuti berbagai kompetisi permainan tradisional. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Nah, hasilnya siswa meraih prestasi dalam berbagai kompetisi. Kemudian siswa memiliki pengalaman berkompetisi yang berharga dan siswa menjadi lebih termotivasi untuk berprestasi. Yang lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi untuk strukturnya yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ketua KBS atau ketua komunitas belajar sekolah, ya ketika guru, koordinator, kemudian orang tua. Nah, jadi ini siswa sebagai objeknya yang nanti yang mengembangkan permainan tradisional. Saya lanjut. Nah, untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, deskripsi program. Nama programnya ini yang saya rancang adalah pencinta tradisional. Nah, jenis program yaitu kokurikuler. Tujuan program yaitu meningkatkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial dan emosional siswa. Untuk skala program, targetnya ini yang saya ambil yaitu siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ya. Nah, kemudian ukuran program mengakomodasi satu kelas dari tiap jenjang dengan jumlah rata-rata 30 siswa per kelas. Nah, kemudian untuk pengaturan program ini saya rencanakan untuk waktu pelaksanaan ini saya laksanakan setiap hari Jumat pada minggu kedua tiap bulannya. Kemudian tempat pelaksanaan yaitu ruang kelas dan halaman sekolah. Untuk durasi program ini berlangsung selama 1 semester
mencakup persiapan, implementasi, dan kompetisi permainan tradisional di akhir semester. Untuk pemetaan aset, semua guru di lingkungan sekolah itu aset manusia, ya, perangkat audio yang memadai dan alat permainan tradisional yang digunakan, halaman sekolah yang luas dan rindang, orang tua siswa sebagai mitra untuk mendukung kegiatan. Nah, untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi ada 7 aset yang di sini. Itu yang pertama aset manusia, kedua aset fisik, ketiga aset lingkungan, yang keempat aset politik, yang kelima aset sosial, yang keenam aset agama dan budaya, yang ketujuh yaitu aset finansial. Nah, untuk strategi pemanfaatan sumber daya aset. Nah, yang pertama modal manusia. Nah, modal manusia berupa siswa dan guru yang berkolaborasi dalam kegiatan meningkatkan keterampilan motorik dan sportivitas seluruh warga sekolah. Modal fisik berupa halaman sekolah. Kemudian modal finansial berupa dana BOS yang mendukung pembiayaan terlaksananya program. Kemudian modal politik berupa kewenangan kepala sekolah untuk mendukung dan mengevaluasi terlaksananya program. Kemudian modal lingkungan berupa lingkungan di sekitar sekolah. Modal agama, nah jadi berupa 5S, jadi senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, itu menerapkan budaya positif, ya. Nah, kemudian yang terakhir modal sosial berupa norma atau aturan yang berlaku berupa kesepakatan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Nah, untuk rencana evaluasi. Nah, melakukan refleksi dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan bersama kepala sekolah, guru kelas, orang tua siswa, dan perwakilan siswa. Pihak yang akan mengumpulkan informasi adalah guru mapel PJOK dan guru kelas lainnya, dan alat pengumpulan data berupa wawancara dan refleksi murid, yaitu dengan mengumpulkan murid di halaman dan melakukan refleksi bersama-sama melalui perwakilan dari masing-masing kelas. Kelebihan yang didapat akan dijaga dan kelemahan yang ditemukan itu akan dibahas untuk mencari solusi agar tidak terulang di kegiatan berikutnya. Nah, kemungkinan tantangan yang dihadapi. Jadi untuk tantangan saat ini di zaman modernisasi, siswa lebih banyak bermain gadget atau bermain HP serta game online dibandingkan memilih permainan tradisional. Kemudian untuk solusinya, membuat permainan tradisional lebih menarik dan adakan kompetisi permainan tradisional dengan hadiah yang menarik. Nah, jadi ajak influencer atau tokoh publik yang disukai anak-anak untuk menjadi juri. Nah, itu untuk tantangan. Nah, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya tentang rencana tindak lanjut permainan tradisional. Dan sekarang saya buka sesi diskusi atau tanya jawab. Yang persilakan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, saya persilakan waktunya. Silakan, boleh angkat tangan. Ya, silakan Bu Dayu. Baik, terima kasih Pak Tu. Tadi pemaparannya tentang permainan tradisional itu baik sekali.
sudah selesai. Jadi untuk mengisi kekosongan waktu P5, yang isi permainan tradisional. Kemarin yang sudah isi permainan tradisional, salah satunya itu benteng-bentengan. Pakai kakunya, pasti selesainya dibersihkan nih. Terus ulang tangga kemarin, dan nanti Jumat depan kita rencanakan di kelas itu main congklak. Jadi saya terapkan itu di anak-anak kelas 1, ininya cukup bagus responnya. Karena kenapa? Karena kita kan jarang ada kegiatan di luar, jadi belajar dia sampai hari Kamis dia adalah istirahat sedikit. Kita gunakan kegiatan P5 itu kalau sudah selesai pakai permainan tradisional seperti itu. Ya. Tadi pemaparannya Pak Guru, rencananya kan setiap hari Jumat akan diadakan permainan tradisional. Ya. Mungkin nanti bisa kalau semuanya dipertimbangkan juga waktunya. Kalau misalnya semua kelas hari Jumat bermain tradisional di halaman itu malah tidak kondusif. Nah, nanti mungkin dijadwalkan hari apa kelas ini, kelas 1, hari apa kelas yang lainnya agar kondusif. Itu mungkin sih. Tapi dari dampak permainan tradisional itu menurut yang pertama kelas 1 cukup bagus sekali. Nih, saya mereka mengenal. Kemarin ada kelas 1-nya yang bertanya, apa itu dengkleng-dengklengan? Nah, mereka tidak tahu. Sampai dia kecot-kecot, walaupun perutnya besar. Jadi kita contohkan dulu gurunya dengkleng-dengklengan. Terus mengajarkan mereka, oh ini loh habis ini ya. Oh mereka tadinya tahu, oh itu ya. Nanti kalian lakukan nanti di rumah, tidak hanya main HP aja. Siapa tahu tetangganya, oh ini tetangga dengan ini, tetangga dengan ini, kamu bisa main ini loh. Tanpa main HP aja terus di rumah. Terus rumah tangga juga kemarin, apa itu? Ada nyanyiannya kan bagus itu, menambah wawasan anak juga gitu. Terus contoh juga ini belum yang praktekkan. Kalau kelas yang tahun lalu sudah, tahun ini belum ada rencanakan cuma ini. Jadi mungkin ini saya bagus, lanjutkan. Semoga nanti berhasil. Cuma nanti waktunya aja mungkin waktu bikin jadwal. Biar tidak semuanya kalau cuma malah tidak kondusif ya. Oke, cukup sekian aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dayu atas masukannya terkait penjadwalan itu yang rencanakan di minggu kedua setiap bulan Bu Dayu. Nah, jadi tak bisa setiap hari Jumat. Jadi untuk penjadwalannya itu minggu kedua setiap bulannya. Nah, kemudian untuk yang saya ambil itu yang pertama dulu mungkin permainan yang tanpa menggunakan alat dulu ya, karena yang sekolah kita belum memiliki alat yang misalnya seperti kajok itu kita belum punya, trompak kita belum punya juga, debuklak juga belum punya. Nah mungkin untuk yang bisa kita terapkan dulu mungkin galau-galau itu atau apa namanya lubak sodor itu mungkin bisa kita terapkan ya, karena kan aktif dia bergerak itu. Itu aja sih dulu. Mungkin ada yang lain, Ibu mungkin ada masukan atau gimana Ibu? Ya persilakan. Semua atas waktunya Pak Guru Buku kawan. Dari pemaparan tadi Ibu yang terkesannya bagaimana cara kita meminimalisir anak kita supaya tidak fokus untuk bermain gadget dengan pemilihan materi yaitu permainan tradisional, yaitu membangkitkan yaitu rasa gotong royong, bersatu dan sebagainya, sangat-sangat menginspirasi. Nanti apa yang menjadi tujuan dalam proyek PKJ PJOK-nya Pak Buku Matawangge. Hanya saja di sini Ibu, kalau tidak
dan 6, apakah anak yang kelas 4 dipilih beberapa orang, 5 juga begitu, 6 juga begitu. Mohon nanti penjelasannya. Oke, karena tadi maunya Ibu juga bertanya, permainan tradisional yang mana yang akan dicobakan terlebih dahulu sudah terjawab, yaitu permainan tradisional yang tanpa alat dulu, karena kita belum punya sekolah. Mudah-mudahan dengan antusiasnya anak kita anggarkan nanti di dana BOS untuk yang dengan menggunakan alat. Begitu deh, maksudnya. Ya, jadi ini akan diambil di setiap bulannya di minggu kedua di hari Jumat. Nah, mohon karena seingat Ibu itu di hari Jumat itu banyak teman kita yang melaksanakan P5. Seperti contoh betul Mas Agus, kita sudah pernah lihat nyanyi ular apa namanya itu muter-muter di Siduri ditangkap. Terus terang, tolong dulu Bapak Ibu guru yang mengajarkan anggaplah niki permainan tradisional sebelumnya dijelaskan dulu nih Pak. Dijelaskan ini loh alurnya begini, manfaatnya begini, kemudian untuk menumbuhkan rasa apa sih permainan ini. Nah, mohon dijelaskan sehingga anak-anak tahu jelas, oh ini lebihnya. Jadi anak-anak tidak hanya langsung saling menghargai, tidak saling membuli. Nah, kalau sudah dengan penerapan yang begini, dengan permainan dia kerjakan, mungkin anak secara tidak langsung Bapak Guru di sana akan menjelaskan, nah inilah dia, inilah manfaat permainan ini. Nah, mohon Bapak Guru menjelaskan sejelas-jelasnya apa manfaat, apa isi tujuan di permainan tradisional di antara yang terpilih nanti. Mohon dikomentar, sudah sangat baik 2 orang guru PJOK ya yang memilih RTL-nya juga sangat baik sekali, jadi sangat menginspirasi. Ibu rasa sangat menginspirasi. Ibu selaku penanggung jawab di sini, ya kenapa tidak punya pemikiran saya sebelumnya begitu. Angka baiknya belum terlambat. Jadi mohon Bapak Putu Matawan begitu juga dengan Pak Gun nanti benar-benar melaksanakan kegiatan ini. Nah, kita mantan Pak Putu sukses atas waktunya. Ya baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk masukannya. Nanti untuk untuk ini yang akan terapkan di awal semester depan. Nah, nanti kita akan coba untuk menerapkan di awal semester depan. Untuk yang pertama pasti saya seperti untuk langkah-langkah ini mengadakan workshop atau pelatihan. Nah, nanti anak-anak mungkin yang ajak untuk menonton video dulu. Ya, saya carikan video permainan tradisionalnya. Nanti saya ajak dua anak untuk menonton. Setelah itu baru saya ajak untuk mempraktekkan. Ya, nah, itu sih rencana saya. Jadi Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau memberikan masukan atau tidak? Cukup ya? Ya cukup. Kalau begitu untuk pemaparan yang saya lakukan hari ini saya tutup dengan para Sakti. Om Sakti 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 Om.